Perkenalkan, nama saya Irnia Fitriani dengan NIM 2301301126 dari kelas 1D Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama algoritma boolean, yang kedua graph, yang ketiga tree, dan yang terakhir kompleksitas algoritma. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang aljabar boolean. Di sini saya mempunyai soal sebagai berikut. X aksan dalam kurung X, Y aksan, Z tutup kurung plus X aksan, Y, Z plus X, Y, Z. Tentukan nilai F jika X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Untuk mempermudah kita untuk mendapatkan hasil, maka kita bisa menuliskan rumus sebagai berikut, yaitu X 1, 1, 0, 0, Y 1, 0, 1, 0, X titik Y 1, 0, 0, 0, X plus Y 1, 1, 1, 0. Lalu masukkan nilai F buka kurung 0, 1, 1 tutup kurung sama dengan 0 aksen buka kurung 0, Y sama dengan 1 aksen titik, Z sama dengan 1 tutup kurung plus X sama dengan 0 aksen titik, Y sama dengan 1 titik, Z sama X yaitu 0 titik, Y 1 titik, Z 1. Untuk menghilangkan aksen yaitu apabila 0 aksen sama dengan 1. Untuk 1 aksen kebalikan dari 0 yaitu hasilnya 0. Buka kurung 0 titik titik 1 tutup kurung plus ini 1 titik 1 titik 1 plus 0 titik 1 titik 1. Selanjutnya 1 dengan 0. 1 dengan 0 sama dengan 0 plus turunkan 1 plus turunkan 0. Lalu jumlahkan. Untuk melihat hasil jumlahan, lihat dari sini, yaitu 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, yaitu hasil akhirnya adalah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf, yaitu graf matriks bersisian. Nilai 1 apabila P1 bersisian dengan P2. Bernilai 0 apabila P1 tidak bersisian dengan P2. Ya. Maka di sini P1 bersisian dengan P2, bersisian dengan P7, dan bersisian dengan P4. Maka E1 bernilai 1, E2 bernilai 1, E3 bernilai 1. Yang tidak bersisian maka ditulis dengan 0. V2 bersisian dengan V3 dan bersisian dengan V4. Maka E1 bernilai 1, E4 bernilai 1, dan tidak bersisian bernilai 0. V3 bersisian dengan V2, bersisian dengan V4, dan bersisian dengan V5. Yaitu E4 bernilai 1, E8 bernilai 1, dan E9 bernilai 1. Yang tidak bersisian ditulis dengan V4 bersisian dengan V3, V1, dan V6. Yaitu E3 bernilai 1, E7 bernilai 1, E8 bernilai 1, dan sisanya yang tidak bersisian ditulis dengan 0. Seterusnya V5 bersisian dengan V3, bersisian dengan V6, yaitu E9 bernilai 1, E11 bernilai 1, dan sisanya tidak bersisian ditulis dengan 0. V6 bersisian dengan V4, bersisian dengan V7, bersisian dengan V8, dan bersisian dengan V5, yaitu nilai E6 1, nilai E7 1, nilai E10 1, dan nilai 11 1. Sisa yang tidak bersisian ditulis kembali dengan 0. Selanjutnya V7 bersisian dengan V1, bersisian dengan V6, bersisian dengan V8, yaitu nilai E2 bernilai 1, nilai E5 bernilai 1,
nilai E7 bernilai 1, dan sisa yang tidak bersisian ditulis seperti 0 dan 0. V8 bersisian dengan V6 dan bersisian dengan V7. Maka hasil E5 yaitu 1 dan E10 adalah 1. Sisa yang tidak bersisian ditulis kembali dengan 0. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tree atau pohon. Di sini terdapat soal. Sebutkan saudara dari I. Saudara dari I adalah F, G, H. Tetapi K, J bukan saudara dari I karena berbeda ibu. Jadi saudara dari I adalah F, G, H karena dia mempunyai ibu yang sama. Jadi ditulis F, G, H. Selanjutnya di sini sebutkan lintasan E ke S. Lintasan E ke S adalah lintasan E ke S melalui beberapa titik, yaitu E ke B, B ke H, H ke N, dan yang terakhir melintas lintasan S. Maka ditulis E, B, H, N, dan S. Yang terakhir di sini simpul dalam. Simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak, yaitu yang mempunyai anak B, B, C, D, K, H, I, dan N. Jadi di sini ditulis B, C, D, K, H, N. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas algoritma. Di sini saya akan menghitung rata-rata. Saya sudah mempunyai array dari indeks 0 sampai dengan indeks ke N. Kemudian buat pseudocode-nya dengan mendeklarasikan variabel integer. Misalkan yang pertama adalah length atau banyaknya data. Banyaknya data keberapa? Length A dari array, kemudian sum sama dengan jumlahnya yang pertama yaitu 0 karena belum ada jumlahnya. Kemudian I sama dengan 0 juga karena I mengacu kepada indeks, yaitu indeks dimulai dari 0. Kemudian di sini terdapat while. Kalau I lebih kecil dari length maka sum sama dengan sum plus array indeks ke I. Kemudian terdapat I plus plus, yaitu untuk mengulangi I sampai tidak lebih kecil dari length. Setelah while atau perulangan selesai, maka deklarasikan variabel AVG atau average yang bersifat integer diisi nilainya dari sum atau length. Jadi dari total nilai dari array tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.